Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Evlika Adinana Tias, biasa dipanggil Vika, NPM 24230236. Saya dari PJKR kelas 4G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul stratifikasi sosial dalam aksesibilitas fasilitas olahraga di Kota Semarang. Di era modern, olahraga telah bergeser dari sekedar aktivitas fisik pengisi waktu luang menjadi sebuah gaya hidup, simbol status dan instrumen investasi kesehatan jangka panjang. Sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang pesat di Indonesia, Kota Semarang menunjukkan tren dinamika perkotaan yang serupa, di mana kesadaran akan kesehatan fisik masyarakat urban terus meningkat. Kenyataannya, kondisi sosiologis di Kota Semarang memperlihatkan kesenjangan yang mencolok. Masifnya pembangunan dan komersialisasi lahan memicu penyusutan ruang publik gratis, seperti lapangan di pemukiman padat. Di area urban, pusat bisnis seperti Koridor 95 dan Jalan Pemuda, serta kawasan hunian elit di Semarang Atas, misalnya Tembalang, Candi, dan Bukit Sari, justru menjadi tempat tumbuh suburnya pusat kebugaran premium dan klub olahraga eksklusif berbayar. Sebaliknya, warga di kawasan Semarang Bawah yang rentan banjir rob seperti Genuk, Bandarharjo, atau Tanjung Mas dihadapkan pada pilihan yang sangat terbatas. Sarana publik gratis yang ada seperti Gor Tri Lomba Juang atau lapangan Pancasila kerap mengalami kelebihan kapasitas pada akhir pekan. Di sisi lain, lapangan olahraga di tingkat kelurahan pinggiran umumnya terlantar dan rentan banjir. Ketimpangan ini memicu stratifikasi akses yang dapat memperlebar jurang kualitas kesehatan antar kelas sosial di Semarang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pola aksesibilitas fasilitas olahraga berdasarkan stratifikasi kelas sosial di wilayah Kota Semarang. 2. Bagaimana modal ekonomi dan modal budaya mempengaruhi pilihan jenis olahraga serta fasilitas yang diakses oleh kelas sosial yang berbeda di Kota Semarang. 3. Hambatan-hambatan struktural apa saja yang dihadapi oleh masyarakat kelas sosial bawah di Kota Semarang dalam mengakses fasilitas olahraga yang representatif. Selanjutnya yaitu tujuan. 1. Memetakan pola dan jenis fasilitas olahraga yang diakses oleh masyarakat Kota Semarang berdasarkan kelas sosial, atas, menengah, bawah. 2. Menganalisis pengaruh kapital ekonomi dan budaya terhadap habitus berolahraga masyarakat di Kota Semarang. 3. Mengidentifikasi hambatan struktural yang menghalangi inklusivitas fasilitas olahraga di Kota Semarang guna memberikan rekomendasi bagi kebijakan publik pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu manfaat. 1. Manfaat teoretis. Memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan sosiologi olahraga di Indonesia, khususnya dalam memetakan bagaimana ketimpangan tata ruang kota memproduksi ketimpangan fisik dan kesehatan masyarakat. 2. Manfaat praktis. Menjadi bahan masukan, evaluasi, dan rekomendasi bagi pemerintah Kota Semarang, khususnya Dispora dan Bapeda, dalam merencanakan tata ruang kota serta menyediakan fasilitas publik yang berkeadilan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Stratifikasi fasilitas olahraga di Kota Semarang terjadi segregasi spasial dan ekonomi yang mencolok. Pusat kebugaran atau gym premium dan klub olahraga eksklusif berbayar mahal tumbuh subur di kawasan pusat bisnis dan perumahan elit Semarang Atas seperti Tembalang dan Candi. Sebaliknya, ruang publik gratis di kawasan padat penduduk dan wilayah rawan banjir rob di Semarang Bawah seperti Genuk dan Semarang Utara kian menyusut dan kondisinya memprihatinkan. Aktivitas olahraga yang aman kini berubah dari hak dasar menjadi barang mewah. Selanjutnya yaitu perspektif kapital dan habitus Pierre Bourdieu. 1. Pertarungan kapital. Kelas atas menggunakan modal ekonomi untuk membeli akses gym premium, sementara kelas bawah tidak mampu karena pendapatan habis untuk kebutuhan pokok. Kelas atas juga memiliki modal budaya berupa kesadaran tinggi akan investasi kesehatan jangka panjang. 2. Habitus berolahraga. Bagi kelas atas, olahraga di gym mewah atau bergabung dengan komunitas lari sudah menjadi gaya hidup urban untuk rekreasi. Bagi kelas bawah, aktivitas
fisik lebih terwujud dalam bentuk kerja fisik sehari-hari, seperti buruh atau nelayan, sehingga olahraga mandiri dianggap beban tambahan. Ketiga, distingsi atau pembedaan sosial. Olahraga komersial di tempat mahal menjadi alat bagi kelas atas untuk memamerkan status sosial, gaya hidup visual di media sosial, dan memisahkan diri dari kelas bawah. Dampak sosial. Dampak negatif memicu disparitas kualitas kesehatan atau kelas bawah lebih rentan penyakit karena minim fasilitas, penebalan polariasi sosial karena hilangnya ruang interaksi antar kelas, serta ketimbangan pembibitan elit daerah. Anak kelas bawah kekurangan sarana pendukung. Dampak positif yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui industri olahraga swasta dan menstimulus kesadaran gaya hidup sehat secara umum, misalnya seperti pemanfaatan Car Free Day. Solusi 1. Pemerataan pembangunan membangun sport center publik gratis setingkat kecamatan di wilayah pinggiran, Semarang Utara dan Timur. 2. Bisa melalui subsidi silang melalui pajak, menerapkan pajak progresif pada pusat kebugaran mewah yang hasilnya dialokasikan untuk merawat alat olahraga gratis di taman publik. Yang ketiga, mengoptimalisasikan CSR di industri, yaitu mendorong perusahaan di kawasan industri menyalurkan dana CSR untuk membangun fasilitas olahraga terpadu gratis bagi buruh dan warga marginal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dalam makalah tersebut, terdapat beberapa kesimpulan utama mengenai stratifikasi sosial dalam aksesibilitas fasilitas olahraga di Kota Semarang. Terdapat ketimbangan nyata dalam distribusi fasilitas olahraga di Kota Semarang. Fasilitas modern, lengkap, dan higienis terakumulasi di kawasan pusat bisnis dan perumahan elit Semarang Atas, seperti Tembalang dan Candi. Sebaliknya, kawasan padat penduduk dan rawan bencana di Semarang Bawah, yaitu Semarang Utara, Genuk, Gayamsari, sangat minim fasilitas publik yang layak dan aman. Fasilitas olahraga komersial telah beralih fungsi menjadi ajang pamer status. Bagi masyarakat kelas atas di Semarang, tubuh yang bugar dan aktivitas di tempat mahal dikonversi menjadi modal simbolik untuk menegaskan batas sosial antar kelas. Sementara itu, kelas bawah mengalami hambatan struktural seperti kelelahan kerja dan keterbatasan waktu yang membuat mereka terjebak dalam resiko kesehatan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.